Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Grandmaster Inggris Michael Adams memiliki gaya khas yang Kasparov pernah menggambarkan sebagai mirip ular piton, dengan caranya menetralisir segala upaya yang dilakukan lawan untuk bermain aktif dengan secara bertahap mencekik dan melilit posisi lawan hingga lawan mulai lemas kekurangan tenaga. Barulah Adams mulai bergerak untuk melakukan langkah yang membunuh dan menghancurkan. Dalam permainan ini, lawannya seorang Grandmaster papan atas bernama Valery Salov yang sangat dinamis, tetapi masih tidak dapat mencegah Adams mendapatkan kendali penuh atas posisi tersebut dengan serangkaian gerakan yang tampaknya sederhana dan bersahaja. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Adams yang memegang putih memulai permainan dengan pion E4. Valery Salov merespon C5, pertahanan Sisilia. Merupakan fakta yang aneh bahwa Sisilia seringkali mengarah pada pertarungan taktis yang hidup dan atraktif. Adams melanjutkan kuda F3, Salov kuda C6. Berbeda dengan garis Sisilia umum, di mana hitam mendirikan pusat kecil yang dapat diandalkan dengan bermain pion E6 atau D6. Di sini Salov bermaksud sejak awal untuk menantang keunggulan ruang putih. Oleh karena itulah dia memilih untuk melakukan pengembangan perwira kuda daripada memainkan pion. Adams D4 dan Salov menyambutnya dengan pion makan pion. Kuda merebut kembali, kuda F6 yang menyerang pion pusat putih. Ini memaksa putih untuk mempertahankannya dengan memainkan kuda C3. Di posisi ini, Valery Salov memilih langkah E5 yang menyerang kuda, gerakan penentu variasi Sveniskov. Sekilas ini sangat masuk akal karena hitam pertama menempatkan pion pusatnya dan melawan keunggulan ruang putih di tengah. Yang kedua, mengusir kuda masuk dari markas kuatnya di D4. Yang ketiga, membuka jalan bagi perkembangan gajah. Di sini kuda putih menghindar ke B5. Namun ini adalah jawaban yang sangat menguji. Kelemahan dari langkah terakhir hitam adalah dia meninggalkan dirinya dengan pion terbelakang D. Sekarang kuda ini mengancam ke D6 dan ini akan mengganggu stabilitas pertahanan hitam. Karena itulah D6 dimainkan di sini. Gajah G5 yang memaku kuda. Sekarang putih mengancam kuda ke D5 yang selanjutnya dapat melakukan garpuan di C7. Sebelum itu semua terjadi, Salov memanfaatkan momentum dengan mengusir kuda putih dengan A6 yang memaksa kuda mundur ke A3. Kali ini Salov mendorong pion ke B5 dengan ide 1 mengancam ke B4 yang akan menggarpu kuda. Yang kedua, mencegah gajah putih yang dapat berkembang ke C4. Yang ketiga, mencegah manuver kuda ke C4 dan E3. Di sini Adams memilih gajah makan kuda. Hitam memutuskan makan dengan pion. Mengapa di sini hitam memukul dengan pion? Karena apabila memukul dengan menteri, maka kuda akan ke D5 yang menyerang menteri dan mengancam garpuan di petak C7. Setelah menteri mundur kembali, dilanjut C4, putih akan memiliki inisiatif yang berbahaya. Oke, kita kembali. Setelah hitam memukul dengan pion, baru kemudian kuda ke D5. Kuda putih ini sangat ideal di posnya, menempati pusat papan. Berbanding terbalik dengan saudara kembarnya yang terkucil di petak A3. Salov melanjutkan gajah G7, C3 yang mengosongkan petak C2 untuk kudanya, serta mengambil kendali atas petak B4 dan D4 dari kuda hitam yang dapat ke sana. Hitam pion F5 yang menyerang pion pusat putih. Di sini putih terpaksa menyerahkan pion pusatnya dengan pion makan pion. Gajah mengambil, putih untuk sementara waktu menyerahkan diagonal B1H7 untuk hitam. Dan di sini Adams melakukan manuver kuda nakal kuda C2, di mana kuda ini akan ke E3 untuk balik mengganggu gajah hitam. Dan setelah hitam rokade, kuda ke E3 menekan gajah. Gajah mundur ke E6. Gajah tidak terlalu khawatir jika terpaksa mundur karena hitam perlu membuka jalan bagi F7 F5 untuk melakukan serangan balasan di tengah. Gajah memilih E6 daripada G6 karena di sini dia terlibat dalam pertarungan untuk petak D5 yang penting. Adams G3. Perhatikan semua perwira putih terfokus pada kotak D5. Langkah terakhir putih ini untuk mengembangkan gajah ke G2 dalam rangka menguasai diagonal panjang ini, termasuk upaya perebutan petak D5. Kuda E7
Hitam menolak untuk hanya duduk dan menonton ketika putih menaklukkan pusat. Dia menggerakkan kudanya dari diagonal panjang untuk mengantisipasi gajah G2 dan memberikan tekanan lebih besar pada petak D5. Gajah G2, gajah menikmati diagonal yang bagus dan ancamannya adalah discover attack ke benteng A8. Karena itulah Šalov menggeser bentengnya ke B8, menghindari diagonal mematikan. Putih lalu rokade. Akhirnya putih melakukan rokade. Dia akhirnya senang dengan aksi terkoordinasi dari perwira-perwira putih yang memiliki daya tahan dan jelajah yang mengesankan di kotak D5. Rencana jangka panjangnya adalah persiapan pion A2 ke A4, diikuti menteri D2 dan benteng A ke D1 yang menyerang pion D6 yang lemah. Hitam melanjutkan kuda makan kuda, gajah makan, raja H8 menghindari dari diagonal ini dengan rencana memainkan dorongan pion F5. Putih A4, putih menyerang dari sayap menteri, membuka benteng melalui file A. Gajah H6, Adams mulai membuka file dengan langkah pion makan pion B5. Dan di sini hitam melakukan kesalahan dengan pion merebut kembali dan membuat benteng putih masuk ke dalam permainan menguasai file A. Di sini Adams memainkan langkah cerdas kuda C2. Adams menghindari kerusakan pada struktur pionnya jika kuda ini masih di tempatnya di E3 karena akan bertukar dengan gajah. Bila pion F merebutnya, maka pion ini akan menjadi pion gantung yang lemah. Selain itu, kuda yang bermanuver di C2 ini akan menahan dari hitam yang dapat mendorong pion ke B4. Oke, di sini Šalov melanjutkan menteri D7. Direspon benteng masuk ke baris ke-6. Gajah H3 menyerang benteng ke E1 dan gajah ke G5. Karena tidak ada yang terjadi di sisi raja, gajah memulai perjalanan ke sisi sayap menteri untuk mencari peran agresif. Kuda B4, segalanya menjadi lebih jelas bagi kuda putih karena ia diberi syarat menuju pos terdepan yang indah di D5. Gajah D8, gajah A4, sebuah langkah yang serbaguna. Idenya adalah mengosongkan petak D5 untuk kuda. Yang kedua, membuka jalan untuk mengancam benteng makan pion D6. Yang ketiga, menambah potensi serangan ke pion hitam H7 bersama menteri. Di sini hitam terpaksa untuk berpikir keras. Akhirnya hitam mengambil keputusan dengan memainkan gajah B6 yang menutup benteng dalam menyorot pion dan berharap untuk menghasilkan permainan menyerang pion F2. Tapi jawabannya putih sungguh menghancurkan. Kuda D5. Setelah menunggu lama, sang kuda akhirnya mencapai peta ideal. Oleh karena itu, Šalov harus menggunakan ide-ide taktis untuk menjaga posisinya tetap hidup. F5, menyerang gajah, mencoba untuk memperlambat tempo serangan putih. Di sini Adams kuda makan benteng. Menteri D8, kuda dan gajah putih masih dalam keadaan diserang. Putih akhirnya melepaskan kudanya dengan memainkan kuda D7. Menteri makan, benteng makan pion D6. Setelah tekanan yang tampaknya tak ada habisnya, Adams mendapatkan keuntungan materi pertamanya. Menteri E7, sang menteri bergegas ke sisi raja dalam upaya untuk menyatukan pertahanan yang retak di sekitar rajanya. Benteng D7 kembali mengancam menteri hitam, memaksa menteri hitam tergiring ke G5. Sejenak putih menurunkan tempo serangan dengan gajah mundur ke C2, menghindari tekanan. E4 memang bagus maksud hitam di sini, yaitu memblokir diagonal gajah. Tapi ini membuat petak D4 menjadi lemah, sehingga di sini menteri putih masuk ke sini melakukan skak. Menteri hitam memblokir. Menteri ke A7 kali ini mengancam pion H7, menteri ke H6 dan benteng ke A1. Benteng satunya bersiap masuk turut serta di baris ke-7 dengan ide menteri ke D4, lalu petak A7 akan ditempati benteng. Hitam B4, sebuah langkah putus asa. Menteri melakukan skak di D4. Menteri hitam memblokir dan sekarang tidak ada yang dapat menghentikan benteng masuk ke baris ke-7. Sebuah pemahaman posisional Adams yang brilian bahwa ia dapat mengungguli lawan terbaiknya dengan cara ini. Perlahan-lahan melilit lawannya hingga masuk ke situasi yang menjadi lemas dan terpojok, seperti layaknya ular piton meremas melilit mangsanya.
Di sini salaf kembali memainkan langkah putus asa, menteri makan menteri, dan setelah pion merebut kembali, salaf menyerah karena posisi hitam benar-benar remuk redam. Hitam tidak dapat lolos dari ancaman mat. Bila benteng ke E8 misalnya, maka benteng makan pion H7. Setelah raja bergeser, gajah melakukan skak, raja bergeser ke F8, dan benteng melakukan skak mat. Jawaban asal otak video kemarin, benteng A8 skak, pengorbanan benteng. Apabila raja mengambil, maka menteri makan pion skak, raja B8, dan menteri makan pion skak mat. Atau bila raja tidak makan benteng tapi raja ke B6, maka menteri B5 melakukan skak, pion mengambil, dan A5 skak mat dengan pion. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.